Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kaum muslimin dimanapun berada yang selalu ada dalam lindungan Allah, saudaraku generasi seperjuangan dimanapun berada yang saya banggakan, segala puji hanya milik Allah. Ungkapan rasa syukur kita jadikan setiap kegiatan kita, setiap tingkah laku kita niatkan untuk beribadah kepada Allah. Salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda agung revolusi Islam sedunia, yakni baginda agung Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitupun kepada keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya yang berjuang istiqomah setia mengikuti ajarannya sampai hari akhir. Salam hormat dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada panitia penyelenggara kegiatan lomba dakwah ini dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, yaitu saudaraku dari komunitas Syababul Mustafa yang saya hormati. Pada kesempatan yang berbahagia ini, dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul "Dengan kekuatan iman dan ukhuwah Islamiyah, kita berjuang, kita bawa bangsa dan agama kita ke arah kemajuan." Saudara sekalian yang saya banggakan, mengenai bulan suci Ramadan, Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Bulan suci Ramadan adalah bulan yang paling utama, bulan yang ternama, bulan yang dinanti-nantikan oleh umat Islam. Bulan penuh berkah, bulan penuh rahmat. Tetapi yang harus kita ketahui, sesungguhnya bulan Ramadan adalah bulan penggemblengan bagi kita, di mana Allah mewajibkan berpuasa kepada orang-orang yang beriman, berpuasa 1 bulan penuh dan menghiasinya dengan ibadah yang lain. Tidak tanggung-tanggung saudara tujuan Allah, yaitu untuk mencetak orang-orang yang bertakwa. Dan bagi kita muda muslim, kita jadikan bulan Ramadan yang akan datang, bulan Ramadan yang akan datang dan yang akan datang sebagai ujian keimanan, kelayakan kita di hadapan Allah. Apakah kita layak menyandang gelar generasi penerus bangsa? Apakah kita layak menjadi generasi penerus bangsa yang akan membawa bangsa dan agama kita ke arah kemajuan? Karena mau tidak mau, siap tidak siap, kita harus melayakkan diri kita sebagai generasi penerus bangsa dan agama. Maka dari itu saudara sekalian, mari kita siapkan iman, mari kita benahi iman, mari kita kuatkan iman kita. Bukan hanya untuk menyambut bulan Ramadan, tetapi ada tugas yang lebih mulia, tugas yang berat, tugas yang lebih besar, tugas yang agung, yaitu membawa bangsa dan agama kita ke arah kemajuan. Karena hari esok, maju dan mundurnya negara kita, bangsa kita, agama kita tergantung kita. Baik buruknya bangsa dan agama kita tergantung kita. Mau dibawa kemana bangsa dan agama kita tergantung kita sebagai generasi penerus. Apalagi zaman sekarang saudara, jangan sampai kita lengah. Di saat umat Islam sedang diobrak-abrik kekuatannya oleh mereka yang ingin menghancurkan umat Islam. Di saat kekuatan keutuhan Pancasila kita, Pancasila bangsa kita, negara kita digoncang oleh mereka yang ingin menghancurkan ideologi bangsa kita. Dan
target mereka adalah kita, saudara. Generasi muda, pemuda-pemudi, terutama pemuda-pemudi umat Islam. Mereka takut akan muncul lagi sosok seperti Nabi Musa mengalahkan Fir'aun. Mereka takut akan muncul lagi sosok seperti Nabi Ibrahim mengalahkan Raja Namrud. Mereka takut akan muncul lagi sosok seperti Rasulullah berdakwah mengembangkan Islam sampai merata ke seluruh jazirah. Mereka takut akan muncul lagi sosok seperti Bung Karno, bapak proklamator kita yang kita cintai, yang disegani dunia. Mereka takut akan muncul lagi sosok seperti Bung Tomo, pidatonya membakar perjuangan rakyat Surabaya. Oleh karena itu mereka yang bersih Islam, oleh karena itu mereka ingin menghancurkan bangsa dan agama kita. Mereka jauhkan kita, jauhkan generasi muda dari Allah, jauhkan generasi muda dari Rasulullah, jauhkan generasi muda dari wala, dari para wali mursyid. Mereka jauhkan dari para ulama, jauhkan dari Al-Quran, jauhkan dari zikir. Mereka takut kekuatan generasi muda akan bangkit kembali. Mereka takut kekuatan keimanan generasi muda akan kuat kembali. Dengan liciknya mereka, dengan halusnya mereka memecah belah, dengan halusnya mereka menghancurkan paradigma pemikiran generasi kita supaya jauh dari tauhid, supaya jauh dari jalan ketuhanan. Kita generasi muda jangan hanya tinggal diam, jangan hanya tinggal dia berpangku tangan. Kita harus bangkit dengan kembali kepada kekuatan para nabi dan kekuatan para wali. Walaupun kita bukan nabi, walaupun kita bukan wali, dengan membangkitkan energi qalbu dan energi ruhaniyah kita. Salah satu caranya adalah dengan memperbanyak zikrullah, yaitu zikir yang sampai ke lubuk qalbu, yang tembus ke dalam rasa, yang menghujam, menghancurkan, menggetarkan aras, menghantarkan langit, tembus kepada Allah. Itulah zikir yang diterima dari ahli ruhani, dari guru mursyid yang kamil mukamil. Dengan zikir maka hati akan bersih. Hati bersih maka akan ihsan. Karena ihsan maka akan usul. Karena usul nasratullah akan turun, pertolongan Allah akan turun. Karena sesungguhnya kekuatan manusia itu berada pada qalb dan ruhannya. The power of God, the power of spirit are the power of God. Kekuatan manusia, kekuatan qalbu, kekuatan ruh adalah kekuatan Tuhan. Saudara sekalian yang saya hormati, yang kedua yang harus kita persiapkan sebagai generasi muda yang akan membawa bangsa dan agama kita ke arah kemajuan adalah ukhuwah Islamiyah, yaitu perasaan persaudaraan antar sesama muslim. Tidak bisa kita berjuang sendiri, tidak akan kuat saudara. Tidak akan bisa kita berjuang sendiri, tidak akan bisa saudara. Kita butuh persatuan, kita butuh kekuatan. Karena persatuan adalah asas dari kejayaan. Al-ittihadu asasun najah. Persatuan adalah asas dari kejayaan. Stop, hentikan pertikaian di antara kita generasi muda karena perbedaan hal perunyah, perbedaan hal organisasi, perbedaan hal golongan, perbedaan hal lembaga. Allah berfirman dalam surah Ali Imran ayat 103, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Sadaqallahu azim. Yang artinya, dan berpegang teguhlah kalian semua pada tali agama Allah, dan janganlah bercerai-berai, dan janganlah bercerai-berai, dan janganlah bercerai-berai. Apa kurang jelas saudara? Oleh karena itu jangan ada lagi saling sikut di antara kita, apalagi saling menjatuhkan. Justru kita harus saling menguatkan, harus saling mendukung. Kita isi setiap lini, kita kuatkan setiap posisi. Bangkitlah para ilmuwan baru, bangkitlah para cendekiawan baru, bangkitlah para seniman, bangkitlah para politikus, bangkitlah para pengusaha. Dimanapun Anda berada, di posisi apapun Anda berada, jadikan Anda sebagai orang beriman. Jadilah ilmuwan yang beriman, jadilah cendekiawan yang beriman, jadilah seniman yang beriman, jadilah politikus yang beriman, jadilah pengusaha yang beriman. Dimanapun Anda, siapapun Anda, dimana posisi Anda, jadikan Anda sebagai orang yang beriman. Kemudian kita kuatkan tekad kita,
Satukan tujuan kita, satukan misi kita, satukan tujuan kita untuk membawa bangsa dan agama kita ke arah kemajuan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Al-mu'minu lil mu'minin kal bunyan yasuddu ba'du ba'da." Muslim yang satu terhadap muslim yang lainnya ibarat satu bangunan yang saling mengukuhkan. Dengan ukhuwah Islaminya, kita bersama dengan kekuatan rohani kita ketuk pintu langit supaya Allah menurunkan junudullah, pasukan-pasukan Allah kembali. Itu yang saya inginkan dari persatuan kita, itu yang saya inginkan dari ukhuwah Islamiyah, sehingga perjuangan kita ada dalam rahmat Allah, ada dalam pertolongan Allah, sehingga kita berjuang bersama Allah. Saudara sekalian yang saya banggakan, bangsa kita, bangsa Indonesia, agama kita, agama Islam bukan hanya sekedar nama. Ada cinta dan luka di sana. Ada tempat berpetualang dan ada tempat pulang. Dan ada kita, generasi penerus yang siap membawa ke arah kemajuan dengan kekuatan kita yang sederhana namun tak kenal lelah. Tegas, lugas, berani, itulah pemuda. Agama kita berjaya, negeri kita berdiri karena kekuatan pemuda bersatu. Andai pun Indonesia takkan ada, maka pemuda akan selalu bersatu. Saudara sekalian yang saya banggakan, saya ambil kesimpulan. Jadi kita sebagai generasi penerus bangsa yang akan membawa bangsa dan agama ke arah kemajuan, ada dua hal yang harus kita persiapkan, saudara. Yang pertama yaitu kekuatan iman. Dengan cara kita bangkitkan lagi kekuatan para nabi, kita bangkitkan lagi kekuatan para wali dengan mengolah kolbu kita, membangkitkan energi ruhaniyah kita dengan memperbanyak zikrullah yang tembus kepada Allah. Yang kedua yaitu ukhuwah Islamiyah, persaudaraan antar sesama muslim. Sudah cukup kita jadi pelopor, harus jadi pelopor, cukup jadi pengekor. Saatnya kita satukan tujuan, satukan tekad, satukan cita-cita kita membawa agama dan bangsa kita ke arah kemajuan, saudara. Sejarah telah mengajarkan kita bagaimana dengan ilmu pengetahuan, keyakinan, keimanan, dan persatuan kita mengalami kejayaan. Bagaimana Rasulullah dan para sahabatnya berjuang menyebarkan Islam merata ke seluruh jazirah. Bagaimana Said Salah bin Al-Ayyubi dan pasukannya berhasil membebaskan Baitul Maqdis. Bagaimana Muhammad Al-Fatih dengan 200.000 pasukannya yang gagah berani berhasil menyampaikan, masih menembus tembok Konstantinopel, saudara. Bagaimana abad tahun 750 Masehi sampai 1258 kita mengalami kejayaan. Kita menguasai iptek, kita menguasai kebudayaan, kita melahirkan para ilmuwan, kita melahirkan cendekiawan yang berpengaruh terhadap peradaban dunia. Bagaimana Bung Karno dan pejuang-pejuang lainnya, para pemuda berkorban dengan pikiran, tenaga, dan darah mereka untuk kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu tidak cukup kita hanya bangga dengan orang-orang terdahulu kita, tapi tegas kita katakan kami akan meneruskan perjuangan mereka, saudara. Oleh karena itu, pantang bagi kita untuk mundur, pantang bagi kita untuk menyerah. 1000 kita jatuh, 1000 kali kita jatuh, 1000 kali juga itu kita bangun. Di dalam rasa kita, di dalam jiwa kita tersimpan kekuatan Tuhan. Di dalam darah kita mengalir darah para pejuang. Di dalam keringat kita terdapat harapan bangsa dan agama kita. Sekali kita maju ke depan, pantang menengok ke belakang. Sekali kita maju, sekali kita berlari, pantang untuk berhenti. Kita bukan generasi yang lemah, kita generasi yang hebat. Jadi kalau ada orang yang mengatakan berapa jumlah generasi muda, jumlah kita hanya satu, yaitu generasi penerus bangsa dan agama. Saudara sekalian, wahai pemuda, mari kita bangun, kita bangkitkan jiwa kita, bangkitkan diri kita, bangkitkan kekuatan rohaniah kita, bangkitkan semangat kita untuk membela bangsa dan agama ke arah kemajuan. Sudah saatnya kita katakan, jikalau ada 1000 pejuang penegak kebenaran, maka akulah yang 1000 itu. Jikalau ada pejuang 100 penegak kebenaran, maka akulah yang 100 itu. Jikalau ada pejuang menegak kebenaran 10, maka akulah yang 10 itu.
itu. Jika hanya ada satu penjuang penegak kebenaran, maka akulah yang satu itu. Satu Tuhan kita, satu tujuan kita, satu cita-cita kita, satu perjuangan kita, membawa bangsa dan agama kita yang sedang terpuruk ini ke arah yang lebih baik dan maju. Islam tetap di hati, NKRI harga mati. Kita hidup mulia di bangsa kita sendiri, atau kita mati di dalam perjuangan suci. Iskariman, al-mujtahidan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saudara sekalian saya hormati, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.